Rumah sakit kita bagi sebetulnya ya, kita juga di samping kita melayani pasien COVID, tentunya kita juga ingin melayani pasien umum, baik itu BPJS ataupun pasien asuransi. Jadi memang setiap rumah sakit ini mengalokasikan mungkin ada yang 30%, ada yang 40% dari tempat tidurnya ini untuk pasien-pasien COVID. Jadi tidak semua tempat tidurnya ini dipakai untuk COVID gitu ya, karena kami harus melayani pasien-pasien yang tadi gitu loh. Nah, untuk tingkat hunian tempat tidur yang dialokasikan untuk COVID, terutama di daerah Jabodetabek memang sudah di angka lebih dari 75% tingkat okupansinya gitu ya. Termasuk ICU, ICU-nya juga sudah cukup tinggi gitu penggunaan ICU dan tempat tidur di rumah sakit, Pak. Jadi memang, betul begitu ya bisa dikatakan ketika jumlah ICU yang terbatas dan juga kapasitas bed di rumah sakit di DKI Jakarta seperti itu adanya sehingga harus membuka juga, bisa dikatakan kamar-kamar hotel untuk perawatan khususnya pasien COVID-19 yang, OTG atau mungkin akan melakukan isolasi mandiri, Pak? Iya, kalau pasien-pasien yang tadi harus isolasi mandiri, memang kita harapkan untuk bisa di hotel gitu ya Pak. Karena kalau di rumah sakit itu tidak dijamin oleh Kemenkes Pak, ya. Jadi pasien harus bayar sendiri atau penjaminnya pihak perusahaan gitu ya. Mhm. Sedangkan yang dirawat di rumah sakit ini pasien yang dengan kondisinya sedang dan berat gitu ya. Kalau isolasi mandiri itu silahkan mungkin bisa ke hotel ataupun mungkin ke Wisma Atlet atau tempat-tempat lain yang sudah ditunjuk oleh Pemda gitu loh. Mhm. Pak, kalau dari 100% rumah sakit yang ada, untuk ruangan ICU berapa persen Pak ketersediaannya Pak? Sebetulnya tingkat prosentase tempat tidur ICU itu 5% Pak. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu 100 tempat tidur, minimal tempat tidur ICU yang disediakannya itu 5%-nya, jadi 5 gitu lah. Mhm, Nah itu lima aturan Kemenkesnya memang begitu. tapi secara umum untuk kondisi rumah sakit yang ada di DKI Jakarta sudah melebihi dari 5% Pak rata-rata? Iya, sudah melebihi 5%, sudah melebihi 5%. Mungkin kalau kita untuk menambah tempat tidur, menambah alat kesehatan, itu mungkin bisa, Pak. Yang sangat sulit di kami adalah bagaimana ini menambah tenaga-tenaga, terutama perawat-perawat ataupun dokter yang di ICU gitu ya. Karena mereka juga tentu udah hampir 6 bulan ini terjun Mhm, langsung di sana, tentunya mereka juga ada keterbatasan gitu ya. Mungkin oke. kemarin Kemenkes akhirnya coba merekrut untuk tambahan ketenagaan. Mhm. Pak, terkait dengan kalau kita bercermin dengan negara-negara yang berada di kawasan Eropa, atau kekurangan tenaga medis, kekurangan juga bed dan segala macamnya, ada sistem subsidi begitu ketika misalnya Perancis kekurangan, Jerman bisa membantu dengan tenaga medisnya. Anda melihat kalau untuk daerah di Indonesia antar provinsi apakah bisa melakukan hal tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, kemarin teman-teman kami yang di rumah sakit swasta yang sistemnya grup ya Pak ya, jadi mungkin dia punya cabang di daerah ataupun di luar Pulau Jawa. Mereka melakukan itu Pak. Jadi perawat-perawat ICU karena di sini tingkat huniannya cukup banyak, mungkin dia mengirimkan perawat ICU yang ada di rumah sakit grupnya yang di Kalimantan atau Sulawesi untuk ke Jakarta. Terjadi seperti itu Pak. Ya Mhm. saling bantu-membantu. Cuman kalau rumah sakitnya itu tunggal, tentunya ini agak kesulitan untuk menambah tenaga Oke. perawat ataupun tenaga dokter.